Sekarang yang dibahas ilmu tajwid kan ya. Ilmu tajwid itu menurut bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan yang artinya pembagusan atau membuat bagus. Kemudian menurut istilah yaitu ilmu untuk mengetahui cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai contoh Rasulullah SAW. Kemudian poin kedua ada keutamaan ilmu tajwid. Keutamaan ilmu tajwid ada yang pertama memberi syafaat di hari kiamat, yang kedua meningkatkan kualitas kemuliaan seorang diri di sisi Allah, mendapatkan sakinah rahmat dan naungan malaikat, mendapatkan anugerah yang sangat utama dari Allah, kemudian yang terakhir mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Masya Allah banget ya, udah paket komplit gitu. Kalau misalkan kita mempelajarinya dan memahaminya, bisa mengamalnya kembali, insya Allah jaminannya juga surga. Kemudian poin selanjutnya yaitu tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid itu agar lidah kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sekarang gini, percuma kalau kita kan kadang mah pede geningnya baca Al-Quran teh terus gitu, tanpa emang kita teh menurut kita mah bagus-bagus aja, padahal mah itu teh belum tentu bacaannya teh bener. Nah kita di sini ditempatkan di sini itu untuk belajar memahami Allah. Hukum itu ada dua, fardu kifayah yaitu teori. Fardu kifayah itu yang keduanya praktek, fardu ain itu praktek. Yang kelima tingkatan kecepatan. Yang pertama at-tahqiq. Kenapa sih ada keutamaan? Karena ilmu tajwid itu ilmu yang istimewa, ilmu yang mulia, karena ilmu tajwid ini dipakai untuk cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jadi istimewa. Ilmu ini tuh hanya dipakai untuk Al-Quran gitu. Kalau bahasa Arab, kalau hadis itu tidak usah memakai tajwidnya teman-teman, karena itu khusus dipelajari untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Umar menjadi sangat khawatir, takutnya Al-Quran itu musnah, dan akhirnya Umar menghadap ke Abu Bakar agar segera menuliskan Al-Quran itu menjadi lembaran-lembaran. Tapi Abu Bakar keberatan karena melakukan ayat tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Tapi pada akhirnya Abu Bakar diberikan hidayah oleh Allah dan dia juga menunjuk Ibn Sabit untuk menuliskannya. Selanjutnya pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman ini penyebaran Islam sudah luas dan keamanan juga sudah tersebar di mana-mana. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak, Huzaifah bin Al-Yaman melihat perbedaan bacaan Al-Quran dan pada akhirnya dia menghadap ke Utsman. Lalu Utsman mengutus 4 orang untuk meminjam mushaf Abu Bakar. Utsman menunjuk yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Zaid bin Ash, dan yang keempat Abdullah bin Haris bin Hashim. Lalu beliau pun mengajarkan bacaan tersebut kepada sahabat-sahabatnya dan mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa menjaga pembacaan Al-Quran itu sebagaimana ditunjukkan. Kemudian setelah Islam itu berkembang dan menyebar ke berbagai pelosok negeri yang penduduknya tidak mengenal bahasa Arab, banyak orang yang baru masuk Islam dan bacaannya kurang tepat, tidak seperti Al-Quran yang yang kedua. Sekarang kita mau membahas sejarah ilmu tajwid. Kok ilmu tajwid bisa ada sih? Kenapa ilmu tajwid harus ada? Nah, kayak gini sejarahnya. Jadi yang pertama itu Turunnya Al-Quran itu seperti apa? Seperti gimana gitu. Terus ada 7 hadis pertama yang ada di dunia ini, yaitu yang pertama maksudnya yang diturunkan oleh Rasulullah ya, kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud yang terkenal dengan bacaannya, Salim bin Maqal, Muaz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Sebagian ulama mengatakan sunnah fardu kifayah adalah kewajiban kepada sekelompok muslim kalau yang dimana ada beberapa orang dengan jumlah beda ya, maknanya jadi beda, jadi melenceng ya.
mungkin sudah paham ya. Hukum ilmu tajwid menurut Tijan Syariah itu terbagi menjadi dua, ada hukum mengetahui teori dan mempraktekkan. Teori itu fardu kifayah, yaitu sekelompok muslim mukallaf yang bila mana ada beberapa orang dengan jumlah ini. Lalu orang yang pertama kali menuliskan kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam bentuk sebuah kitab adalah Al-Imam Musa Al-Khokani, wafat tahun 325 Hijriah atau 905 Masehi. Lalu di sini ada definisi ilmu tajwid, yaitu ada dua. Definisi ilmu tajwid dalam bahasa yaitu membaguskan atau membuat bagus. Pada poin ketiga ada tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuannya adalah agar lidah kita itu terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga mendapat pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kesalahan di sini dibagi menjadi dua, ada kesalahan yang jelas dan kesalahan yang tersamar. Kesalahan yang jelas di sini dapat diketahui oleh semua kalangan maupun kalangan awam, karena kesalahan di sini itu sangat jelas. Yang wafat di tahun 325 Hijriah 905 Masehi. Sekarang kita mulai ke poin pertama, yaitu definisi. Menurut bahasa ilmu tajwid itu dari bahasa Arab, yaitu jawidu tajwida, yang artinya Dan Yunus. Yang kedua, Al-Mi'un, surat-surat yang jumlah ayatnya lebih 100 atau mendekatinya. Yang ketiga, Al-Masani, surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'un. Yang keempat, Al-Mufassal, surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Masani. Terdiri dari surat-surat pendek, dinamakan demikian karena banyak fasilah, pemisah, dan basmalah. Adapun nama-nama Al-Quran seperti Al-Fatihah atau Ummul Quran atau Kitab dan Asbab. Definisi ilmu tajwid. Jawada yujawidu tajwida, artinya membaguskan atau membuat bagus. Ilmu untuk mengetahui pemberitahuan setiap huruf hak dan mustahaknya, mahroj dan sifatnya, cara berhenti dan cara memulai membacanya, dan menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung aja ya teman-teman, sekilas sejarah ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah sebuah ilmu yang bersifat taufiqi, doktrin secara keseluruhan yang boleh diistihadkan. Yang boleh diistihadkan ya teman-teman, Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, di mana beliau sedang bertalaki kepada Jibril dengan bacaan yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dan yang patut diketahui bahwa para ulama tidaklah meletakkan berbagai kaidah ilmu tajwid itu berdasarkan ijtihad mereka. Akan tetapi berdasarkan pengamatan mereka terhadap pembacaan para qurra yang mutqin. Pertama kali penulisan kaidah ilmu tajwid yang bentuk sebuah kitab adalah Al-Imam Musa Al-Khokani. Hukum ilmu tajwid itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah, di mana beliau bertalaki kepada Jibril dengan bacaan yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Lalu Rasulullah pun mengajarkan kepada sahabatnya itu untuk mengetahui pemberian setiap huruf hak dan mustahaknya, mahraj dan sifatnya, cara berhenti dan cara memulai pembacaan tanpa disertai pemaksaan dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat huruf yang selalu melekat padanya.